sebenarnya yang terjadi pada tubuh ketika orang mengalami asam urat ini tadi ya dok ya, penumpukan si kristal asam uratnya, dan kalau boleh tahu berarti ini yang kalau menjadi masalahnya adalah penumpukan kristal tadi, kita harus juga tahu dong penyebab menumpuknya ini seperti apa dan kondisinya ketika terjadi penumpukan itu seperti apa dok? Ya, betul. Selalu ada dua hal, ya. Satu, kadar produksinya di dalam tubuh terlalu tinggi. Maksudnya produksi adalah makanan yang kita makan, jadi masuk ke dalam tubuh itu tinggi kadar asam urat, ya. Asam urat yang sumber dasarnya adalah purin. Nanti kita bahas ke depan. Kemudian yang kedua adalah pengeluarannya dari saluran dari tubuh itu berkurang, atau kita sebut istilah kedokterannya under secretion. Jadi sekresinya atau pengeluarannya dari dalam tubuh itu berkurang. Contohnya apa? Ada masalah di berkemihnya, jadi pipisnya ada yang bermasalah, ada sumbatan, sehingga kadar asam uratnya akan menumpuk. Kemudian kalau yang produksi tadi tidak hanya dari makanan, kadang-kadang adalah penggunaan beberapa obat-obatan, suplemen, ya, yang bisa menyebabkan si metabolismenya ini menjadi lebih meningkat, sehingga timbul banyak atau mungkin dalam tanda kutip produksi asam urat di tubuh kita akan menjadi meningkat. Kemudian bisa juga misalkan ada suatu kondisi penyakit dalam tubuh, kondisi kesehatan dalam tubuh yang menyebabkan kadar asam uratnya akan meningkat. Salah satu contoh adalah misalnya pada pasien kanker, di mana kanker ini adalah adanya tumbuh jaringan yang berlebih, di mana jaringan ini sifatnya ganas. Nah, jaringan berlebih ini akan mengandung banyak sekali sel-sel tambahan, di mana sel tambahan ini ada inti sel yang merupakan inti sel ini adalah bahan baku dari metabolisme asam urat, sehingga asam uratnya akan meningkat dalam darah. Sebenarnya kalau ngomongin asam urat itu kan ada angkanya ya dok ya. Sebenarnya angka normalnya itu di angka berapa, dan udah mulai kayak lampu kuning gitu ya, udah lampu orange gitu ya untuk menuju ke lampu merah di angka berapa itu dok? Ya, jadi yang diharapkan adalah untuk wanita di bawah 6, laki-laki di bawah 7 kadarnya untuk asam urat gram per desiliter. Ya, begitu lampu merah adalah kalau sudah di atas 9, itu sudah pasti harus segera diobati. Dan ingat sekali lagi, diobati atau di terapi itu tidak melulu obat. Ini yang kita harus samakan persepsi. Sehingga apa? Tentunya kita, kalau kami dari kaum medis selalu mengingatkan, Bu, Pak, olahraga, jaga makan, konsumsi minuman manis dikurangi atau yang berwarna, pengawet dikurangi, minum minuman yang sehat, tentunya air mineral itu sudah paling sehat. Kemudian juga baru bila perlu ditambah dengan obat-obatan. Ya, jadi tadi bila sudah di atas 9, langsung mindsetnya langsung diubah. Oke, aku mau hidup sehat, merubah pola hidup, dan juga kalau memang perlu obat-obatan, di mana obat-obatan ini baiknya dikonsultasikan ke dokter, karena ada beberapa rambu-rambu yang pasti untuk saya berbeda, untuk Mas Raden berbeda, sehingga untuk tiap pasien pasti berbeda, tidak bisa berlaku sama. Nah kalau dari itu dari gaya hidup dok, kalau dari genetik dok ini ada bersifat herediter nggak sih, menurun gitu ke anak-anaknya? Ya, memang kalau masalah genetik nih kan memang masalah turunan kita nggak bisa intervensi terlalu banyak. Tapi memang kita sering lihat ya, yang orang tuanya ada benjolan-benjolan di kaki, di tangan, yang sering bilang tuh, ini pernah pecah dok, kalau keluar tuh bentuknya kayak kapur-kapur putih, itu khas sekali endapan asam urat pada jaringan sendi. Nah, seringkali anak-anaknya juga akan diturunkan. Nah, yang celakanya lebih banyak pada laki-laki nih, permisi Mas. Laki-laki lebih mudah untuk menderita asam urat, dan memang secara genetik laki-laki ini lebih kuat resikonya untuk mengendapi jaringan sendinya. Oke, dok, kebetulan saya laki-laki juga dok. Ini katanya juga tadi dokter sempat menyebut ya. Soalnya kebetulan juga gitu ya, kebetulan juga beberapa rekan yang mengalami asam urat ini kebetulan, nggak tahu karena faktor memang faktornya pria lebih banyak atau seperti apa sih dok? Ya, jadi kan memang kita tahu ya ada beberapa penyakit yang memang kuat sekali dengan gender. Contohnya misalkan pada, nggak usah jauh-jauh, lupus ya, lupus itu kan pada wanita 9 kali lipat lebih banyak. Nah, asam urat juga sama, lebih banyak pada laki-laki. Kenapa bisa begitu? Memang ini ada sifatnya pada genetikanya, pada materi genetikanya, yang sehingga menyebabkan si laki-laki ini lebih mudah untuk terjadi endapan di kristal asam uratnya di sendi, dan juga pada metabolisme purinnya. Itu yang menyebabkan
lebih banyak pada pria untuk asam urat. Oke ya. Nah ini kalau akhirnya sudah mengalami asam urat dok, didiagnosis gitu ya, dari beberapa hal yang tadi disebutkan, sebenarnya penanganan seperti apa yang harus dilakukan pertama kali, atau sebenarnya kalau sudah ada keluhan dan sudah didiagnosis tetap harus ya udah harus terus ke rumah sakit, ketemu dokter dan melakukan penanganan pencegahan sedari dini gitu dok? Ya, nomor satu tadi yang saya sebutkan, kalau tidak bergejala, maka begitu tahu hasil medical check up-nya asam uratnya tidak baik, segera menerapkan gaya hidup sehat. Kalau sudah di kadar yang tadi sempat disebutkan lampu merah ya, di atas 9, maka lebih baik konsultasi ke dokter, karena penggunaan obat-obatan yang tidak didasarkan atas pertimbangan matang-matang dan tidak tahu bahwa beberapa obat itu juga punya resiko alergi yang tinggi, maka lebih baik dikonsultasikan kepada dokter. Kemudian juga sekali lagi, penggunaan obat-obatan itu tetap harus menilai bagaimana cocok atau tidaknya seseorang tersebut. Contohnya riwayat-riwayat sebelumnya, riwayat penyakitnya, riwayat alerginya, kondisi dari organ tubuhnya, hatinya atau livernya kondisi baik atau tidak, ginjalnya seperti apa, karena tetap semua metabolisme obat, racun atau makanan di badan itu akan pengeluarannya paling banyak dari liver dan dari ginjal. Maka lebih baik konsultasikanlah dengan tenaga profesional medis Anda. Nah, tadi kan sudah dibahas secara detail dok tentang asam urat, penyebab dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita fokus ke pengobatannya. Sebenarnya pengobatannya seperti apa untuk penderita asam urat dok? Tetap sekali lagi nomor satu lifestyle. Ya, dari makanannya hindari yang tinggi purin. Nah, tinggi purin kalau jeroan semua orang udah tahu. Nggak boleh jeroan kan dok? Nggak boleh, ini kan pasiennya udah tahu. Pinter. Pasien-pasien sekarang saya acungi jempol. Orang Indonesia ini udah banyak pinter karena era digital nih ya, udah banyak baca. Tinggal googling sebentar juga keluar. Tapi yang sering lupa itu adalah minuman manis. Atau dengan pemanis buatan. Itu juga bisa mencetuskan atau meningkatkan kadar asam urat sampai timbul tercetusnya nyeri sendi akut akibat asam urat. Itu juga sering. Kemudian kedua, sekali lagi olahraga yang memang bila tidak sedang kondisi nyeri akut ya. Jadi nyerinya sudah reda, tidak ada nyeri yang akut, tidak ada gejala, itu sangat dianjurkan untuk berolahraga. Olahraga seperti apa? Yang sifatnya aerobik 5-7 kali per minggu, sehari bisa 30 menit ya, yang tidak mengganggu sendinya, tergantung oleh kondisi pasiennya ya. Kemudian berikutnya baru obat-obatan. Nah, obat ini juga pasien udah banyak yang pintar. Obatnya ini kan dok, dia nyebut A, B, C gitu ya. Nah, untuk obat-obatan tersebut yang belum diketahui kalangan banyak adalah untuk obat penurun obat asam urat yang paling sering digunakan itu ada resiko alergi, bahkan alerginya itu alergi yang berat. Mungkin pernah dengar Stephen Johnson, itu alerginya menyeluruh dari kepala sampai kaki. Jadi lebih baik betul-betul dinilai dulu secara teliti ya, resikonya apa, pernah riwayat alergi apa, dan bagaimana fungsi-fungsi tubuhnya, sehingga obat tersebut juga bisa dikeluarkan dari tubuh Anda. Jadi baiknya tetap dikonsultasikan.